Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menunda ajal kita, masih memberikan umur dan kesempatan kepada kita, sehingga dengan umur, dengan waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya merupakan sebuah kesempatan kepada kita semuanya untuk terus menambah kebaikan-kebaikan, menambah amal saleh dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebuah kesempatan dari Allah agar kita senantiasa beristighfar, bertaubat dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita selama ini. Maka mudah-mudahan harapan kita kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semuanya istiqomah di atas iman, di atas Islam, di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini biasanya kita mengkaji kitab Ad-Da'u wad-Dawa, namun pagi hari ini sebagai selingan supaya tidak monoton kajian kitab, namun sesekali kita selingi dengan kajian tematik yang mudah-mudahan bisa lebih membawa manfaat bagi kita semuanya dan mungkin lebih up to date. Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang harus dibahas, permasalahan-permasalahan yang harus dikaji, dan itu sifatnya urgent. Mungkin ada sebuah kejadian atau apa saja sehingga tidak menyebabkan kita lengah, dan tentunya selalu kita upgrade keilmuan kita sehingga kita tidak salah dalam bersikap. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sebuah tema yang sederhana namun ini sangat penting, yaitu tentang bolehkah kita mempelajari kitab Taurat atau kitab Injil atau kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Jadi pertanyaan, bolehkah kita mempelajari Injil, Taurat, mungkin ada kitab yang lain, Zabur atau yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama kita diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang rukun iman di dalam hadis Jibril, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, bertanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah bertanya tentang iman. Ketika malaikat Jibril bertanya dengan soal yang kedua, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku wahai Muhammad tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kemudian kitab-kitab suci, kemudian rasul-rasul, beriman dengan hari akhir, dan iman dengan takdir atau qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Maka rukun iman yang nomor 3 yaitu iman terhadap kitab-kitab suci. Para ulama
Sebagian menyatakan bahwa kitab suci yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 5, sebagian menyatakan 6, yaitu kitab Zabur, Taurat, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kemudian suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Disebutkan dalam Al-Quran ada 6, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Sebagian ulama menyatakan bahwa suhuf Musa adalah kitab Taurat itu sendiri, sehingga mereka berpendapat ada 5 kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau merujuk kepada dalil di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 25, bahwa setiap Rasul itu Allah berikan kitab suci kepada mereka. Tidak hanya 5 atau 6 tadi, tapi setiap Rasul bersama mereka Allah mengutus mereka, lalu Allah juga menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Allah menyatakan dalam surat Al-Hadid, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa ma'humul kitaba wal mizan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rusul. Rusul di sini adalah jamak dari rasul. Rusul jamak dari rasul. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan bil bayyinat wa ma'ahumul kitaba wal mizan, dan bersama mereka di sini kembalinya kepada rusul, yaitu para rasul. Dan bersama mereka kami turunkan Alkitab dan juga mizan, yaitu timbangan, yaitu aturan termasuk kitab-kitab suci yang menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Maka seluruh rasul bersama mereka ada kitab suci, namun yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya ada 6, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita wajib beriman dengan kitab-kitab suci, termasuk kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, lalu bagaimana sikap kita dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran? Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dimaksud beriman dan membenarkan adalah bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Adapun setelah Al-Quran diturunkan, maka seluruh kitab-kitab suci tersebut dihapus, dan setiap orang, setiap manusia wajib mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang dikatakan muslim ketika mereka mengikuti para nabi di zamannya masing-masing. Secara makna umum, disebut muslim adalah ketika mereka mengikuti ajaran para nabi, dan ini makna secara umum. Maka Nabi Musa dengan para pengikutnya juga muslim, Nabi Ibrahim dengan pengikutnya muslim, Nabi Nuh dengan para pengikutnya muslim, Nabi Isa alaihissalam dengan beliau dan para pengikutnya juga disebut muslim. Namun ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus dan Al-Quran diturunkan, maka makna muslim atau Islam menjadi bersifat khusus. Seseorang disebut muslim kalau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW tidak lagi disebut muslim ketika Rasulullah telah diutus. Maka kalau ada orang mengatakan saya ini mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, saya muslim. Saya mengikuti agama Nabi Musa, mengikuti agama Nabi Isa. Maka kalau betul mengikuti mereka setelah diutusnya Rasulullah SAW, setelah turunnya Al-Quran, maka mereka wajib mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kesimpulannya, seseorang dikatakan muslim dan beragama Islam ketika dia hanya mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, selain Islam tidak.
dalam konsep Islam, dalam akidah Islam harus tegas. Di sini dibenarkan kita mengatakan Islam yang benar, yang lain salah, dibenarkan. Justru salah kalau kita mengatakan semua agama benar. Konsep Islam menyatakan Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW adalah yang benar dan yang lain salah. Allah menyatakan tadi jelas innad dina indallahil Islam. Juga tambahannya dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam, maksudnya selain yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia tidak diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka sebuah prinsip bahwa kita mengatakan Islam yang benar, yang lain salah. Kalau ada yang mengatakan semua agama benar, kita tanyakan kepada para pemeluk agama Nasrani, Yahudi dan lainnya, apakah menurut mereka juga semua agama benar? Pasti saya yakin orang-orang Nasrani mengatakan Nasrani yang benar, yang lain salah. Orang Yahudi mengatakan agama Yahudi yang benar, yang lainnya salah. Orang Hindu, Buddha semuanya begitu. Mereka memeluk agama pasti menyatakan bahwa yang mereka peluk itu yang benar, yang lainnya salah. Mengapa kita harus lembek dan mengatakan bahwa semua agama benar? Nah, ini tentang agama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang kitab-kitab suci, maka ketika Al-Quran turun, semua kitab suci dihapus dan semua manusia wajib merujuk kepada Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok permasalahan adalah bagaimana hukumnya kita mempelajari kitab-kitab suci selain Al-Quran. Mempelajari Zabur, mempelajari Taurat, mempelajari Injil. Ada dua dalil, dan ini beberapa, jadi dua kelompok dalil yang seolah-olah antara dalil yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Maka nanti kita harus mengambil garis kesimpulan bagaimana maksud dari dua dalil yang seolah-olah bertentangan tersebut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Umar bin Al-Khattab atan nabiyya bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub faqara'ahu an-nabiyyu faghadiba faqala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa suatu hari sahabat Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa lembaran-lembaran kitab dari ahli kitab. Dalam riwayat lain dijelaskan kitab Taurat. Umar datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kitab-kitab, yaitu lembaran-lembaran Taurat, lalu membacakannya kepada Nabi SAW. Rasulullah membacakan, karena beliau tidak bisa baca, meminta orang untuk membacakannya. Maka Rasulullah SAW marah dan beliau bersabda, amutahawwakuna fiha ya ibnal Khattab walladhi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bih walladhi nafsi biyadih lau anna Musa kana hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'ani. Ketika sahabat Umar, beliau membawa lembaran-lembaran kitab Taurat, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibacakan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau menegur sahabat Umar dan beliau mengatakan, apakah engkau termasuk orang-orang yang bingung wahai Umar? Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih dan bersih, yaitu bayda'a wa naqiyah. Rasulullah menyatakan, apakah engkau wahai Umar termasuk orang-orang yang bingung? Bukankah aku telah datang kepada kalian dengan agama yang putih dan bersih?
Janganlah kalian bertanya sesuatu kepada ahlu kitab, karena boleh jadi mereka mengabarkan yang benar lalu kalian mendustakannya, atau sebaliknya mereka mengabarkan yang batil lalu kalian membenarkannya. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian bertanya kepada ahlu kitab. Khawatir yang pertama, bisa jadi yang mereka sampaikan kebenaran sesuai dengan Al-Quran, lalu kalian mendustakannya. Atau sebaliknya mereka menyampaikan yang batil, tapi kalian justru malah membenarkannya. Lalu Rasulullah bersumpah lagi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, seandainya Nabi Musa itu masih hidup hari ini, maka demi Allah dia tidak punya peluang sedikit pun kecuali mengikuti ajaranku, kata Rasulullah. Seandainya Nabi Musa masih hidup, pasti dia tidak punya peluang kecuali akan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya Nabi Musa hidup, beliau akan meninggalkan Taurat dan akan mengikuti Al-Quran. Seandainya Nabi Musa masih hidup, beliau akan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk juga nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam ketika turun, maka beliau tidak membawa agama baru, tapi beliau menjadi seorang mujaddid, pembaharu di tubuh kaum muslimin. Beliau menguatkan ajaran Rasulullah SAW dan beliau mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini hadis sangat jelas ketika Umar membawa kitab Taurat dibahas di hadapan Nabi SAW, Rasulullah marah dan mengatakan, engkau adalah orang yang bingung. Bukankah aku telah datang membawa ajaran agama Islam yang putih dan bersih? Kenapa harus bingung? Sudah jelas ini Islam, ini Al-Quran. Seandainya Nabi Musa masih hidup, maka sungguh dia akan mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Di sebagian athar riwayat para sahabat, pernah Al-Qurrah membawa kitab dari ahlu kitab di Syam ke hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu seorang membawa kitab, yaitu kitab selain Al-Quran, di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dia mengatakan, dalam hal ini bernama Al-Qurrah, mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, saya telah membaca kitab ini di Syam dan saya sangat kagum dengan isinya. Yang dia bawa bukan Al-Quran. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kemari saya bawa kitab tersebut. Lalu beliau menyiapkan air di baskom, dan kitab atau lembaran-lembaran kertas tadi dimasukkan ke dalam baskom, kemudian dirobek-robek oleh beliau. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah kalian juga orang yang bingung? Bukankah Islam telah datang dengan jelas, dengan terang benderang? Bukankah ada Al-Quran? Kenapa harus mempelajari yang lainnya? Maka ini diantara dalil-dalil yang menjelaskan tentang tidak bolehnya kita mempelajari kitab-kitab selain Al-Quran, walaupun kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasul selain Al-Quran. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab sebelum Al-Quran semuanya dimansuh, dihapus setelah Al-Quran turun, dan juga banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yaitu yang disebut sebagai tahrif. Allah menyatakan yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Para ahli kitab itu yuharrifunal kalima an mawadihi. Mereka merubah-rubah isi Alkitab dari tempat yang semestinya. Mereka tambahi, mereka kurangi, mereka edit, mereka tambahi, sisipkan dan lain sebagainya. Maka yang selamat adalah mencukupkan diri dengan Al-Quran dan tidak perlu kita mengambil pelajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sisi lain ada ayat di antaranya dalam surat Yunus. Ini ada beberapa ayat, hanya salah satu saja. Dalam surat Yunus ayat 94. Surat 10 ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika
Fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, jika kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Kita garis bawahi lafaz atau kalimat di sini. Allah menyatakan fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Allah memerintahkan seolah-olah kepada Rasulullah, tanyakan kepada ahlu kitab, kepada para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, mereka membaca kitab-kitab sebelum kamu. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran, tanyakan kepada mereka yang telah membaca kitab-kitab suci. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat atau di dalam hadis yang tadi dan juga athar dari para sahabat, kita dilarang bertanya kepada ahlu kitab. Kita dilarang mempelajari kitab-kitab mereka, mencukupkan diri dengan Al-Quran. Tetapi dalam ayat ini justru Rasulullah diperintahkan fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum engkau wahai Muhammad. Namanya bertanya berarti mempelajari, berkonsultasi kepada mereka. Maka seolah-olah ada dalil yang bertentangan, di mana kedua dalil ini adalah dalil yang kuat. Para ulama ketika menjumpai ada dua dalil yang bertentangan, dalam tanda kutip seolah-olah bertentangan, maka biasanya ada 3 metode yang diambil, dan itu secara urut harus runtut, harus diambil langkah pertama dulu, metode yang pertama. Yang pertama metode itu disebut thariqatul jam'i. Thariqatul jam'i, metode menggabungkan, metode mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan. Yang kedua yang bernama thariqatut tarjih, metode memilih yang lebih kuat. Dan yang ketiga yaitu thariqatut tawaqquf, metode diam, ya, tidak memutuskan, menunggu barangkali ada orang yang lebih alim yang bisa memutuskan di antara dua dalil yang seolah-olah bertentangan. Maka semaksimal mungkin para ulama selalu mengambil metode yang pertama. Karena kalau yang kedua mengambil yang lebih kuat, bagaimana kalau dalilnya sama-sama kuat? Apakah harus membuang salah satunya sementara yang dibuang juga dalilnya kuat? Apakah itu ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis sahih dengan hadis sahih yang lainnya? Kalau diambil langkah kedua, yaitu thariqatut tarjih, mengambil yang lebih kuat, berarti yang satunya harus dibuang. Dan ini kadang kesulitan karena bagaimana kita membuang dalil yang sahih, apalagi itu ayat Al-Quran. Maka biasanya para ulama semaksimal mungkin mengambil langkah pertama, yaitu yang disebut thariqatul jam'i, metode menggabungkan dua dalil yang seolah-olah bertentangan. Dalil pertama melarang kita mempelajari kitab Taurat dan Injil atau kitab-kitab sebelum Al-Quran yang lainnya. Bahkan ada larangan jangan bertanya kepada ahlu kitab. Tapi dalil yang kedua dalam surat Yunus 94, justru Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada mereka. Dan juga banyak ayat-ayat yang lainnya, bahkan ketika Rasulullah berdebat dengan orang-orang Yahudi di Madinah, maka ayat-ayat tentang perintah untuk membawakan kitab Taurat supaya mereka membaca. Rasulullah berdebat dengan orang Yahudi, tapi mendebatnya juga bukan dengan ahlinya Al-Quran, tapi juga bacakan oleh kalian kitab Taurat yang ada di sisi kalian. Nah, otomatis di sini kita juga harus mengetahui isi Taurat dan Injil. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, menggabungkan dua dalil yang sepertinya bertentangan ini, para ulama akhirnya memutuskan bahwa boleh mempelajari kitab Taurat, Injil dan kitab sebelumnya yang diturunkan sebelum Al-Quran
Yang pertama ditinjau dari sisi pembacanya harus orang yang rasikh. Rasikh artinya orang yang sangat dalam ilmunya tentang Al-Quran. Dia orang yang dalam ilmu agamanya. Sebelum dia mempelajari Taurat atau Perjanjian Lama, sebelum dia mempelajari Injil atau Perjanjian Baru, dia harus betul-betul menjadi seorang yang faham tentang Al-Quran secara mendalam. Bagaimana dia akan mempelajari kitab-kitab suci yang lainnya sementara dia tidak paham Al-Quran? Maka dari sisi pembacanya dibolehkan, diberi kelonggaran untuk mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan syarat pembacanya adalah orang yang rasikh, orang yang ilmunya sangat dalam tentang ajaran Islam, tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari sisi target dan tujuannya, untuk apa dulu? Walaupun dia orang yang rasikh, orang yang dalam ilmu agamanya, kita lihat dulu tujuannya apa mempelajari Injil dan Taurat. Maka jika tujuannya adalah hanya sekedar mengisi waktu luang dan hanya ingin penasaran, maka ini diharamkan. Namun jika tujuan mempelajari kitab Taurat dan Injil adalah untuk berdialog, atau bahasa lebih mudahnya berdebat dengan ahlu kitab, agar mereka mudah-mudahan diharapkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibolehkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga pada intinya tidak setiap orang dari kaum muslimin boleh mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran, tidak semuanya. Hanya orang-orang yang mendalam ilmu agamanya dan memiliki kekokohan dalam keimanan. Dan yang kedua, tujuannya adalah dalam rangka bekal ilmu dialog dengan ahlu kitab, dengan harapan kita bisa berdialog dan berdebat dengan baik, sebagaimana perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidallah, jidal di sini artinya debatlah mereka, ajaklah mereka diskusi ilmiah dengan cara yang baik. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kaum muslimin dengan adanya para ulama, orang-orang yang mendalam dalam agama Islam, lalu mereka juga memahami, mempelajari tentang Taurat dan Injil, bahkan kitab yang lainnya, lalu mereka gunakan untuk berdialog ilmiah dengan orang-orang yang beragama non-Islam. Kita mengenal seseorang yang sangat luar biasa, yaitu diantaranya Ahmad Deedat, yang beliau betul-betul seorang pakar di bidang terutama kristologi. Beliau betul-betul mendalam ilmu beliau tentang Islam, sekaligus beliau mempelajari tentang Taurat, tentang Injil, lalu beliau mengadakan dialog-dialog bahkan dengan para pendeta-pendeta yang berkelas internasional. Kemudian selanjutnya juga kita sangat bangga dengan adanya Dr. Zakir Naik yang memiliki hafalan yang luar biasa, bukan hanya hafal Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, tapi juga beliau hafal kitab-kitab selain Al-Quran, dan beliau melakukan dialog-dialog ilmiah di seluruh penjuru dunia, dan tidak sedikit bahkan ribuan dari orang-orang yang tadinya non-Islam kemudian masuk ke dalam agama Islam. Dan juga mungkin ada yang kelas nasional seperti Ustadz Abdullah Wasian. Saya pernah ikut kajian beliau dulu, sudah sepuh sekali, mungkin masih sudah meninggal mungkin. Kemudian juga ada murid beliau yaitu Ustadz Bashhud ya. Ini beliau juga adalah orang-orang yang mempelajari kitab-kitab selain Al-Quran dalam rangka bekal untuk dialog kepada orang-orang ahlu kitab. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul adalah hukumnya wajib, dan itu adalah bagian dari rukun iman, yakni kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah turunnya Al-Quran, maka semua kitab-kitab tadi terhapus dan kita hanya mengikuti Al-Quran saja sebagai panduan hidup dan hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun tentang mempelajari kitab Taurat atau Injil dan lain-lainnya,
maka ada dua dalil, yang pertama melarang, yang satu membolehkan. Maka menggabungkan dua dalil ini adalah, yaitu boleh bagi kalangan tertentu, yaitu orang-orang yang mendalam ilmu agama Islamnya, dan yang kedua dalam rangka tujuannya adalah sebagai bekal untuk berdebat atau dialog ilmiah dengan non-muslim, dengan harapan mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa memeluk agama Islam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita bangga dengan Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan jangan tertarik dengan ajaran selain apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian sedikit nasihat, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.